Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo ya, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan ya, dan rezeki yang barokah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang semangat ya, semangat. Kita akan membahas, kita sharing tentang teknologi ya, pengawetan hijauan pakan ternak. Dengan metode kering ya, dikenal dengan hai, bukan say hello, hai bukan ya, tetapi kita mengawetkan ya hijauan pakan itu dengan cara kita atau cara kering atau metode kering dengan cara mengeringkan ya. Sudah barang tentu nanti kita akan bahas berbagai hal tentang hal ini sehingga kita bisa mempunyai pakan yang berkualitas, kontinuitasnya bisa dipertahankan ya. Tidak ada musim kemarau kita paceklik, tetapi kita selalu ada pakan yang siap untuk diberikan kepada ternak kita tentunya. Oke. Pengertian hai itu apa sih ya? Hai itu adalah pembuatan hai merupakan salah satu cara pengawetan hijauan pakan ternak ya, yang sederhana dan telah banyak dilakukan oleh peternak. Tetapi mungkin bagaimana proses yang bagus itu perlu kita jelaskan ya. Jadi hai adalah hijauan pakan yang sengaja dipotong, kita defoliasi, kita panen dan kita keringkan agar bisa diberikan kepada ternak kita tentunya ya. Jadi pengertian hai yang lain adalah hijauan pakan ternak berupa rumput, bisa juga leguminosa yang disimpan dalam bentuk kering, biasanya dengan kadar air sekitar 15-20%. Namun kadar air hai yang baik adalah sekitar 15-16%. Oke ya. Ini juga jadi standar kita supaya hai kita, produk hai kita itu bagus. Kadar airnya upayakan sekitar 15-16%. Dalam kondisi ini hijauan pakan tidak akan membusuk bila kita simpan dalam waktu yang cukup lama tentunya. Tujuan membuat hai itu tentu ya kita awetkan dengan harapan kita punya stok. Stok untuk apa? Stoknya adalah untuk pakan ternak kita atau untuk hijauan pakan ternak kita. Nah, bila penjemuran dilakukan dengan sinar matahari, caranya setelah hijauan pakan tersebut dipotong, langsung dijemur dengan cara menebar di lantai jemur atau pada rak-rak penjemuran ya. Setiap 2 jam sekali itu dibolak-balik ya, dibalik ya, supaya nanti proses pengeringannya itu merata ya, dan tidak ada nanti proses terjadinya fermentasi di situ ya. Nanti itu akan merusak atau menurunkan kualitas dari hai kita tentunya ya. Kemudian kegiatan penjemuran itu dilakukan antara 3-4 hari. Tidak terlalu lama ya. Kemudian pembuatan hai biasanya dilakukan pada saat surplus produksi hijauan pakan dan panas matahari yang cukup. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi kendala ya. Pada saat surplus itu ya biasanya di musim apa? Musim penghujan. Sementara di musim penghujan biasanya sinar matahari itu terbatas ya. Kadang-kadang hujan terus. Nah, ini harus disiasati bagaimana kita menyiasati tempat penjemuran ini. Jangan sampai terkena hujan panas secara langsung, nanti itu bisa menimbulkan pembusukan. Nah, ini yang tidak kita harapkan nanti ya.
Kemudian prinsip dari pengeringan yaitu menurunkan kadar air. Itu adalah prinsip dari pengeringan sehingga aman untuk disimpan, dalam arti dapat menghentikan atau menghambat aktivitas dari tumbuhan itu sendiri dan enzim dari mikroba yang terdapat di dalamnya sehingga aman untuk disimpan. Jadi HAI ini ya metode HAI ini adalah salah satu metode konservasi yang banyak kita lakukan atau mencapai 20% dari total produksi hijauan di negara maju ya seperti di Australia, di New Zealand ataupun di negara-negara Eropa ya seperti di berbagai macam banyak ya yang mereka sentra peternakan sudah menggunakan HAI ini sebagai cadangan ya dengan pengelolaan yang relatif sederhana dan mudah dilakukan tetapi manfaatnya sangat besar. Ini kita harapkan ya supaya bisa ini. Nah, tujuan HAI itu sendiri adalah ya tujuan pembuatan HAI tentunya ya. Yang pertama itu adalah menyeragamkan waktu panen agar tidak mengganggu pertumbuhan pada periode berikutnya sebab tanaman yang seragam akan memiliki daya cerna yang lebih tinggi. Jadi jangan terlalu tua waktu panennya. Nah beda ya, ini harus dibedakan dengan jerami padi. Kalau jerami padi itu memang sudah tingkat lanjut, jadi istilahnya padinya kita ambil, jeraminya itu biasanya sudah prosesnya sudah tingkat lanjut sehingga ikatan lignoselulosanya tinggi, ligninnya tinggi ya, kemudian kadang silikatnya tinggi ya yang sulit untuk dicerna ya, harus dibedakan dengan jerami. Oke ya, jadi HAI harus dibedakan dengan biasa yang kita lakukan para petani kita membiarkan jeraminya ada di lapangan atau di lahan di tengah sawahnya, itu harus dibedakan. Tapi kalau HAI ini memang sengaja kita potong, kita defoliasi sebelum, biasanya seperti yang tergambar, panen yang bagus itu sebelum proses pembungaan, jadi kita panen. Nah, yang kedua, agar tanaman hijauan pada waktu panen yang berlebihan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu sehingga dapat mengatasi kesulitan dalam mendapatkan pakan hijauan pada musim kemarau. Ini yang kita harapkan. Jadi pada musim kemarau tidak ada cerita lagi nanti ternak kita atau sapi kita itu pamer tulang. Jangan sampai seperti itu. Kita berharap benar-benar semua potensi yang kita punya bisa untuk mengoptimalkan bagaimana kita mendongkrak ya, meningkatkan produktivitas ternak kita, terutama ternak ruminansia. Nah, metode pembuatan HAI ya, bagaimana caranya membuat ya supaya kita mendapatkan HAI yang baik. Pembuatan HAI dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain metode hamparan dan metode pot ya. Metode hamparan merupakan metode yang sederhana, ya dilakukan dengan cara menghamparkan hijauan yang sudah dipotong di lapangan terbuka di bawah sinar matahari ya. Setiap hari hamparan dibolak-balik sehingga kering ya. HAI yang dibuat dengan cara ini biasanya memiliki kadar air sekitar 20-30% ya. Dengan tanda seperti apa? Warnanya biasanya kecoklat-coklatan. Yang kedua atau B ya, metode pot ya, dilakukan dengan menggunakan semacam rak ya sebagai tempat penyimpanan hijauan yang telah kita jemur selama 1-3 hari. Biasanya kadar airnya plus minus ya kurang lebih 50%. Sementara rak tempat penyimpanan dapat berupa rak kaki 3 yang berujung bagian atasnya menjadi satu, dikenal dengan tripod ya. Atau kaki 4 juga bisa juga kita katakan tetrapod. Nah, ini contoh ya gambaran kalau misalnya kita menggunakan rak di lahan ya. Nah, ada yang modern lagi ya, memang mereka menggunakan peralatan atau secara mekanik mesin yang bisa menggulung seperti roti gulung, bolu gulung ya kalau kita lihat ya. Nah,
apapun metode pembuatan hai yang dilakukan, yang penting adalah hijauan yang akan dibuat hai dipanen pada saat yang menjelang dia berbunga ya. Rumput kita menjelang berbunga. Ketika kandungan proteinnya optimal, ketika kandungan proteinnya tinggi dan kandungan air serta seratnya itu optimal. Nah, proses pengeringan dilakukan dengan sempurna dan disimpan di tempat yang kering, terlindung dari air hujan misalnya, sehingga diperoleh hai yang berkualitas baik. Jadi harus dibedakan yang selama ini dilakukan oleh saudara-saudara kita petani ya, yang membiarkan ataupun ini ya, jerami padi ya, maksudnya itu membiarkan di lahannya kena panas, kena hujan, pokoknya lillahi ta'ala, itu pasti kualitasnya jerami padi itu kurang bagus untuk ternak kita. Ini akan harus dibedakan ya antara hai dan jerami padi atau jerami. Nah, peralatan dan bahan pembuatan hai. Ya, peralatan yang digunakan misalnya yang sederhana itu adalah sabit rumput ya, atau mesin yang pemanen rumput yang memang benar-benar ya disiapkan untuk memanen rumput ini, dan biasanya langsung digulung ya, digulung maksudnya dicetak ya. Ada juga yang bentuknya cube, kotak, ada yang bentuknya bulat ya. Nah, peralatan untuk menjemur rumput dan rak untuk menghamparkan rumput yang akan kita keringkan. Kemudian alat pengukur kandungan air, ini penting ya, jangan kita kira-kira ya. Biasanya menggunakan Down Horse digital high meter ya, dan belt sensor ya. Nah, tali untuk mengikat hai yang sudah kering supaya tidak kemana-mana lagi, ambiar lagi ya, bukan ambiar di kempot. Nah, kemudian gudang untuk menyimpan hai. Jadi tetap hai itu kalau mau kualitasnya bisa dipertahankan cukup lama ya, mau tidak mau harus ada tempat penyimpanan yang baik ya. Kemudian bahan yang diperlukan ya, hijauan yang berbatang halus sehingga mudah dikeringkan. Itu beberapa hal tentang bagaimana kita menyiapkan hai. Kemudian proses sekarang pembuatannya sebetulnya sangat sederhana. Dipotong, disabit, dipanen hijauan di kebun rumput. Kemudian kita lakukan penimbangan berat hijauan yang diperoleh ya. Untuk apa? Biar kita tahu stok produksinya. Kemudian dilakukan pengeringan rumput dengan sinar matahari di lantai jemur ya. Kita berharap kita punya. Kemudian apabila penjemuran dilakukan menggunakan para-para yang mendatar atau miring, hijauan hendaknya dibalik tiap 2 jam ya. Lama pengeringan tergantung tercapainya kandungan air. Jadi patokannya bukan panas nih, bukan kira-kira, tetapi kita ukur dengan tester alat yang untuk mengukur kadar air dari hijauan kita. Misalnya kita berharap kandungan airnya sudah mencapai 12-20% atau kira-kira 1-3 hari, itulah patokannya kalau misalnya kondisi panasnya istilahnya panasnya normal ya, tidak hujan ataupun ini ya, ini yang harus diantisipasi. Kemudian dilakukan pengukuran kandungan air ya dengan menggunakan alat pengukur kandungan air. Jika hai sudah jadi, buatlah hai dalam bentuk gulungan-gulungan dan diikat menggunakan tali rafia atau tali apa saja yang kira-kira kuat untuk tidak rusak, cepat rusak ya, nanti mengganggu di dalam proses proses pengangkutan ya. Yang selanjutnya disimpan hai di dalam gudang penyimpanan ya. Kemudian dilakukan pengontrolan secara periodik untuk mengetahui kualitas hai dalam penyimpanan tersebut ya. Oke, kita lanjutkan ayo. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian hai ya? Sudah barang tentu ya, ada keuntungan, ada kerugiannya. Keuntungannya pembuatan hai adalah
kuantitas nutrisinya relatif lebih lama dapat kita pertahankan ya. Jadi lebih lama, yang awalnya ini memang antisipasi supaya jangan sampai ternak kita itu kekurangan makan ya, terutama musim paceklik atau musim kemarau. Kemudian kehilangan nutrisi di lapangan dapat dikurangi ya dengan pemotongan hijauan pada stadium pertumbuhan yang tepat, yaitu saat menjelang berbunga, stage of maturity ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kehilangan nutrisi selama pengawetan dan penyimpanan dapat dikurangi bila menggunakan peralatan tambahan pada waktu penjemuran, dan hai yang dihasilkan dari proses pengawetan yang baik dapat dipertahankan keawetannya dalam waktu yang lama dan dengan sedikit kehilangan zat makanan yang dikandungnya. Jadi intinya bagaimana kita bisa mengawetkan kerusakannya minimal, itu yang kita harapkan, sehingga nanti kita mendapatkan kualitas hai yang bermutu, sehingga begitu diberikan kepada ternak itu akan bisa meningkatkan produktivitas ternak ya, terutama di masa-masa sulit kita ya. Masa sulit maksudnya masa sulit hijauan pakan. Nah, kerugiannya di dalam pembuatan hai ini ya, kerugian pembuatan hai dapat terjadi pada saat pra pembuatan, proses pembuatan maupun pada pasca pembuatannya. Kerugian pra pembuatan misalnya ya, hijauan yang akan kita olah harus dipanen saat menjelang berbunga, berkadar protein tinggi, serat kasar dan kadar air optimal. Jika kadar air terlalu tinggi sementara proses pembuatannya tidak sempurna, maka hai yang diperoleh berjamur nanti, sehingga menyebabkan kualitasnya rendah. Ini yang harus diwaspadai ya di dalam pra pembuatan ini. Kalau kita tidak tepat, itu akan bisa menurunkan kualitas yang kita punya. Di Indonesia limbah pertanian ya, terutama jerami padi banyak diolah menjadi hai ya, karena hasilnya berlimpah, misalnya tidak terlalu menanam, khususnya tinggal mengumpulkan saja, sehingga penggunanya menjadi sangat populer meskipun rendah nutrisinya ya. Catatannya kalau jerami padi atau jerami limbah pertanian atau limbah dari sawit itu adalah ya limbah ya, maksudnya hasil sampingan. Kualitasnya jelas tidak sebagus kalau kita memang buat hai itu sedemikian rupa ya. Kita panen rumputnya sebelum dia berbunga, itu akan kualitasnya sangat bagus ya. Oleh karena itu perlu perlakuan khusus ya, dengan penambahan garam atau baking soda ataupun pengawet lainnya untuk meningkatkan palatabilitas, menekan pertumbuhan jamur ya. Selain itu pencacahan menjadi ukuran lebih kecil juga sangat penting untuk meningkatkan kecernaan. Nah, ini catatan bagi yang menggunakan jerami padi, karena memang itu hasil samping ya. Jadi itu biasanya kandungan silikatnya tinggi, ikatan selulosanya juga cukup tinggi. Tapi jangan khawatir, nanti kita jelaskan juga bagaimana teknologi untuk mengurangi ataupun merenggangkan ikatan lignoselulosa ini supaya minimal ini kecernaannya bisa kita tingkatkan, sehingga begitu kita berikan kepada ternak kita ya tetap bisa mempunyai kecernaan yang tinggi dibandingkan tidak kita lakukan perlakuan ya. Nah, berikutnya adalah kerugian pada proses pembuatan. Kerugian yang terjadi pada proses pembuatan hai di lapangan dapat disebabkan oleh shattering atau respirasi dari hijauan yang dipotong sampai sel tanaman itu mati ya. Jadi ada proses dia bernafas, respirasi ya. Kerugian akibat fermentasi dan bleaching, dan kerugian nutrisi karena leaching ya. Apa itu shattering? Khususnya yang harus diperhatikan pada tanaman leguminosa ya. Bila pemotongan ataupun pemanenan tanaman di
ditunda terlalu lama, ada kecenderungan ya menjadi rusak atau hancur sewaktu penanganan ya. Jadi untuk ini khusus ya, terutama leguminosa ini sering terjadi shattering, ini ada kerusakan dia sebelum kita lakukan proses ya. Nah, ini harus hati-hati, benar-benar kita perhatikan ya, harus melakukan strategi yang baik supaya nanti kalau ini ya legium kita itu benar-benar kualitasnya juga bisa dipertahankan. Sayang dong, karena sumber protein untuk leguminosa ini bisa kita dapatkan kalau misalnya kita mengelolanya dengan baik. Nah, kerugian ini sangat penting artinya karena daun mengandung 2 sampai 3 kali lebih besar persentase proteinnya daripada batang ya. Jadi daun itu lebih tinggi kandungan proteinnya, dan niat kita untuk memberikan pakan ternak itu adalah daunnya ya, bukan batangnya. Batangnya biasanya serat kasarnya tinggi ya. Daun lebih kaya dalam hal mineral dan vitamin daripada batang, dan rendah serat kasarnya ya. Jadi itu yang kita harapkan. Kita harus benar-benar kita lakukan strategi yang baik supaya kita mendapatkan kualitas high yang baik pula. Nah, respirasi ya, ini juga ya, ketika hijauan kita potong, hijauan tersebut masih dapat melakukan respirasi yang aktif dia, di mana sel-sel ya sampai dia menjadi mati sel tersebut ya. Sebagai hasilnya berupa sel-sel yang sudah kering. Nah, perubahan yang disebabkan karena respirasi sebagian besar terjadi terhadap karbohidrat di dalam tanaman. Besarnya kerugian tergantung dari lamanya sel-sel itu menjadi mati. Tanaman sesudah dipotong misalnya tetap melakukan metabolisme dia secara kontinu dan metabolisme ya. Ya, hal ini ya dapat menghilangkan sejumlah zat-zat makanan yang terkandung di dalam tanaman kita atau hijauan kita yang kita potong atau yang kita panen atau yang kita defoliasi tersebut ya. Keuntungan pada pengawetan yang cepat ya adalah menghentikan metabolisme yang berlebihan ya. Pada kenyataannya dengan mereduksi kadar air secara cepat adalah penting sekali terhadap efisiensi pada pengawetan tersebut. Jadi intinya diharapkan di dalam proses pengeringan kita berharap tadi waktunya sampai minimal 3 hari itu sudah maksimal. Oke, maksimal itu sudah kering dengan sempurna ya, kisaran misalnya bisa mencapai 15% kadar airnya. Itu yang kita harapkan. Tetapi itu kan kita juga mengandalkan alam, kadang-kadang tergantung kalau ada hujan bagaimana. Nah, ini ya bagaimana kita trik ya, bagaimana di lapangan supaya jangan sampai terjadi hal ini. Jadi kalau enggak kita berdampak pada kualitas dari yang kita punya. Nah, respirasi ini dapat menyebabkan kerugian pada fraksi karbohidrat yang dapat larut ya. Dapat larut maksudnya itu fermentable, nanti begitu dikonsumsi oleh ternak ruminansia dia mudah difermentasi. Kita tahu bahwa di dalam rumen sapi itu ataupun domba ataupun kambing ataupun kerbau itu ada mikrobanya yang membantu proses untuk pencernaan ya. Nah, gula dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air biasanya. Nah, kehilangan fraksi karbohidrat ini mengakibatkan naiknya prosentase dinding sel, khususnya selulosa dan lignin yang tinggi gitu ya, sehingga menaikkan kadar serat kasarnya. Nah, kita berharap jangan sampai ini terjadi. Strateginya adalah di dalam bagaimana kita melakukan proses itu, proses pengeringan itu dengan baik ya, jangan terlalu lama. Intinya di dalam proses pengeringan itu ya benar-benar kita lakukan dengan baik sehingga itu akan bisa kita dapatkan ya sesuai dengan harapan kita tentunya ya. Nah, oke. Apa yang lain adalah fermentasi ya. Bagaimanapun ya, fermentasi ini terjadi pada zat-zat makanan organik ya, khususnya gula dan pati yang mengalami oksidasi menjadi karbon dioksida dan air ini ya. Ini sudah bagaimanapun ini akan terjadi, tetapi kalau bisa jangan
terlalu ya. Jika keadaan cuaca menguntungkan dan hai diawetkan dengan metode yang layak, kerugian akibat fermentasi ini relatif kecil. Namun sebaliknya ya, kalau terjadi fermentasi berlebihan, akibatnya apa? Hai menjadi berwarna merah tua ataupun coklat ya. Nah, kerugian oleh fermentasi tidak berakhir pada waktu pengawetan ya, juga pada saat penyimpanan nanti terus berlanjut ya, di dalam penyimpanan hai ini dalam gudang ya, karena akan timbul fermentasi dan panas ya, sehingga kualitas menjadi turun terus. Ini jangan sampai terjadi ya. Ini awalnya di dalam proses pengeringan kembali ya. Nah, fermentasi berlebihan dapat dicegah. Caranya dengan cara mereduksi kadar air hijauan melalui proses pengaringan yang cepat. Jadi intinya adalah pembuatan hai ini bagaimana cara kita mengeringkan hijauan pakan kita yang sudah kita panen atau sudah kita defoliasi itu secara cepat sampai kadar airnya kisarannya 15% misalnya. Jangan berlebih atau berlama-lama sampai seminggu. Cukup misalnya diupayakan 3 hari misalnya, seperti itu ya. Jadi itu intinya atau kata clue, kata kuncinya. Pembuatan hai itu gampang, mudah ya, tapi memang kita tidak bisa mengatur alam ya. Nanti kalau sekarang kan banyak ya teknik bisa kita tutupi, mungkin nanti kalau hujan itu dengan terpal, tapi ya memang tetap berisiko. Yang paling bagus itu diupayakan memang tidak terjadi hujan atau tempat yang memang potensial misalnya tidak terlalu banyak atau musimnya memang musim kemarau ya, atau musim panas ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bleaching. Ya, bleaching terjadi disebabkan oleh destruksi atau penghancuran klorofil oleh sinar matahari. Ya, ini kembali matahari. Bila hai mengalami bleaching, hai akan menjadi rapuh dia. Ya, kualitasnya menurun karena turun nanti berdampak pada palatabilitas dan digestibilitasnya juga menurun, warna menjadi buruk, aroma hilang dan nilai berkurang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tangan ya, misalnya kita ini remas itu, kalau misalnya dia hancur maka itu kurang bagus ya. Hai kita upayakan kita menilai hai itu kita remas itu tidak hancur. Itu salah satu ciri hai yang bagus. Di samping warna, baunya itu benar-benar harum ya, kalau yang bagus ya. Kalau yang nggak bagus ya baunya ya kurang bagus ya, istilahnya tidak ada, hampir bau busuk ya. Kita berharap jangan sampai terjadi. Kemudian berikutnya ya, leaching ya. Leaching ini bila selama periode pengawetan hai mengalami kehujanan ya, maka akan terjadi penipisan atau pengeluaran nutrisi, leaching dia, atau terjadi kehilangan nutrisi yang larut dalam air ya. Jadi terjadi kerusakan, jadi ke leaching itu karena pengaruh air ini ya. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat proses pengawetan, yaitu penggunaan atap misalnya dari plastik transparan dan para-para pada saat penjemuran ya, karena jika tidak menggunakan atap lebih banyak kehilangan bahan kering nantinya akibat fermentasi dan rontok daun dibanding dengan yang menggunakan atap. Jadi intinya kita upayakan ya, memang ada tempat penyimpanan. Kalau sekarang itu sudah bisa jadi bisa kita gunakan ya atap transparan. Sudah banyak di pasaran. Nah, memang harus ada modal ya kalau kita pengen mempunyai kualitas dari hijauan kita atau hai kita itu menjadi bagus ya. Ya, kita upayakan semaksimal mungkin, tentunya sesuai dengan kemampuan ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jika tidak menggunakan atap atau para-para menyebabkan terjadinya
penurunan kadar protein ya, karena terjadi peristiwa leaching, rontok daun dan muncul jamur. Nah, kalau sudah muncul jamur ini sudah berbahaya nih ya, serta menyebabkan menurunnya total pigmen karena terjadi bleaching tadi. Kemudian kandungan nutrisi high dari proses pengeringan dengan menggunakan atap dan para-para lebih tinggi. Maka high tersebut memiliki daya cerna bahan kering dan bahan organik yang lebih tinggi ya. Jadi itu kita berharap ya. Kemudian kerugian pasca pembuatan sekarang ya. Kualitas high yang disimpan dipengaruhi oleh kadar airnya. Terakhir, waktu high akan disimpan itu ya, dipengaruhi oleh kadar air. Terakhir, waktu kita akan simpan. Lama waktu penyimpanan dan kelembaban lingkungan di sekitarnya juga berpengaruh ya. Kadar air terakhir waktu high yang akan kita simpan, kita berharap ya, harapan kita bisa mendapatkan high yang bagus itu kadar airnya. Kalau waktu kita akan simpan itu sekitar 15-16% ya. Nah, penyimpanan high yang dilakukan sebelum cukup kering ya, mengandung kadar air yang berlebihan akan mudah tumbuh jamur nanti. Ada nanti bisa terjadi proses fermentasi, bukan malah nanti terjadi kerusakan ya. Dan ini tidak baik untuk pakan ternak kita ya. Syukur-syukur misalnya jangan sampai ada terjadi misalnya jamur-jamur yang mengandung toksin ya. Ini akan lebih berbahaya bagi ternak kita ya. Oke. Nah, bagaimana kualitas high? Ciri-ciri high yang berkualitas ya. Apa ya? High yang berkualitas mempunyai ciri-ciri misalnya warna hijaunya mengkilau kekuning-kuningan ya. Jadi dia masih berwarna hijau ya. Oh, dulu mungkin Anda pernah ya Bro and Sis pernah membuat herbarium. Nah, gambarannya seperti itulah ya, masih hijau dia. Kadang-kadang dulu kita waktu masih kecil membuat herbarium itu dimasukkan ke dalam buku, kemudian ditaruh di bawah kasur ya. Intinya adalah di dalam buku atau koran itu adalah menyerap supaya dengan cepat dari supaya intinya mengurangi kadar air lah intinya dengan teknik seperti itu. Tapi kalau dalam jumlah banyak kan nggak mungkin gitu ya. Gambaran itu masih warna hijau, dia tidak terlalu kecoklatan atau kemerah-merahan, itu salah satu tandanya kurang bagus ya. Kemudian daun-daunnya masih utuh ya. Kalau paling misalnya kita mengawetkan atau membuat herbarium daun lamtoro atau batang lamtoro yang ada daunnya. Nah, ini apakah bagus atau sempurna? Biasanya kita bisa lihat itu kalau rontok semua berarti nggak berhasil itu ya. Nah, daun-daunnya kalau kita lihat dari high kita tidak banyak yang rusak. Bentuk hijauannya masih tetap utuh dan jelas ya, tidak terlalu kering sebab akan mudah patah, lemas dia dan mudah dibengkokkan ya. Jadi kalau misalnya high kita bagus itu ya, di samping warnanya masih hijau, kemudian kalau kita remas itu tidak mudah patah, artinya lemas, jadi mudah dibengkokkan ya. Kemudian bagaimana dengan rasio daun dan batangnya? Rasio daunnya tentunya lebih banyak daripada batangnya yang lebih sedikit ya. Jadi tidak kotor dan tidak berjamur, baunya harum khas high ya, harum dia ya. Kemudian nilai gizinya tetap tinggi, dan kalau misalnya diberikan kepada ternak, palatabilitasnya itu tinggi atau sangat disukai oleh ternak kita. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang faktor yang mempengaruhi kualitas high. Apa faktor yang mempengaruhi nilai nutrisi hijauan pakan ternak dalam bentuk kering atau high ini ya?
Yang jelas itu kondisi tanah ya. Kondisi tanah ini akan mensuplai atau kesuburan tanah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman hijauan pakan yang akan mempengaruhi kandungan nutrisinya ya. Jadi itu sudah ya sunnatullah ya. Jadi kalau tanahnya subur, insya Allah kita berharap ya, harapannya itu besar, itu pada hijauan pakan kita itu akan mengandung nutrien yang bagus pula. Kemudian spesies tanaman ya, setiap spesies tanaman hijauan akan secara genetik memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda ya. Jadi rumput itu sama-sama rumput dari varietas dari spesies yang berbeda, tentunya dia mempunyai kandungan nutrien yang berbeda pula. Kemudian tingkat pertumbuhan tanaman dan waktu pemanenan ini juga sangat penting ya. Untuk mendapatkan hai yang berkualitas, hai harus dibuat dari hijauan yang dipotong pada stadium pertumbuhan yang tepat pula. Nah, kemudian banyaknya daun ya. Tanaman hijauan pakan yang memiliki daun yang rimbun lebih berkualitas dibandingkan dengan tanaman hijauan pakan yang kondisinya daunnya sedikit dan kurus ya. Kita berharap ya kita memberikan pakan pada ternak kita ya atau sapi kita itu adalah memberikan yang terbaik ya, tentunya tanaman atau hijauan yang banyak daunnya, bukan banyak batangnya. Nah, bentuk fisik ya, tidak banyak daun yang rusak. Bentuk hijauan masih tetap utuh dan jelas, tidak kotor dan tidak berjamur. Kemudian perubahan kimia dan kehilangan selama pengeringan. Jadi, hasil pengeringan berkorelasi positif dengan cuaca. Nah, pada cuaca yang baik akan dihasilkan hai yang baik pula. Tetapi pada cuaca yang jelek akan dihasilkan hai yang jelek pula ya. Jadi ini sudah berkorelasi yang positif ya. Jadi kandungan nutrien dalam hai yang berkualitas jelek sudah sangat miskin, terutama karbohidrat non struktural dan provitamin A-nya juga minimal ya. Nah, pada konservasi yang baik sedikit terjadi penurunan kualitas hijauan pakan. Jadi intinya ya kita berharap kualitas hai kita itu baik. Nah, penyimpanan ya, ini jangan dianggap sepele penyimpanan ini. Penyimpanan hai yang dilakukan sebelum cukup kering dapat merusak atau dirusak oleh proses pembakaran spontan yang mungkin dan bisa terjadi pada hai ya, terutama pada hai yang mengandung kadar air yang berlebihan. Nah, dan dia akan cenderung berjamur ya. Hal ini tidak baik digunakan sebagai pakan ternak ya. Bukan bisa meningkatkan produktivitas ternak, justru malah sebaliknya, nanti ternaknya malah bermasalah ya. Oke, bagaimana sekarang kalau kita sudah punya hai, penggunaannya seperti apa? Nah, penggunaan hai untuk pakan ternak perlu dibatasi. Hal ini karena kualitas hai itu tidak akan pernah sama dengan kualitas hijauan segar ya. Namanya kita mengawetkan itu tidak bisa sama ya dengan kualitas yang segar. Contoh sederhananya kalau kita makan ikan asin dengan makan ikan segar. Tentunya kandungan nutrisinya atau nutriennya itu lebih baik yang segar ya. Kemudian kesetaraan hai dibanding dengan rumput segar berkisar antara 85 sampai 90%, sehingga pemberian harus dibatasi di samping kualitas menurun dan palatabilitasnya juga menurun. Nah, pemberian hai disarankan tidak lebih dari 35% ya jumlah pakan yang diberikan. Jika lebih dari 35%, maka harus ditambah dengan apa? Tentu ditambah dengan pakan konsentrat untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dari ternak kita. Jadi yang paling ideal atau ini kita lakukan adalah kombinasi hijauan segar, hai, dan konsentrat.
Sehingga kita berharap kalau sudah ada kombinasi yang saling menguntungkan, yang komplementer tadi, maka kita bisa berharap produktivitas ternak kita akan terjamin. Sehingga kembali tujuan dari kedaulatan pangan, ketahanan pangan untuk protein hewani itu akan bisa kita capai. Kita berharap semuanya ya untuk Indonesia yang tercinta ini. Semoga ke depan kita tetap bersemangat ya untuk mandiri di bidang peternakan ini, dan peternakan kita semakin maju ya. Demikian mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat, fastabiqul khairat, nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.